Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini. Tuhan boleh memberikan lagi kesempatan bagi kita untuk boleh bersama-sama pada malam hari ini. Kita akan menaikkan pujian kita kepada Tuhan, dan kita akan bersama-sama untuk menaikkan permohonan doa kita. Di dalam ibadah doa pada malam hari ini, biarlah setiap yang kita lakukan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk boleh mengambil waktu sejenak untuk boleh bersaat teduh di hadapan Tuhan. Saya mengajak kita untuk merenungkan setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita boleh ada sampai pada hari ini, itu nyata bagi kita pemeliharaan Tuhan, kesetiaan Tuhan, dan cinta kasih Tuhan di dalam hidup kita. Saya mengajak kita menyanyikan satu pujian, menyanyi haleluya. Di dalam pujian kita tidak ada ketakutan, sebab kita percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita. Mari saya mengajak kita menyanyikan pujian ini. Bapa-Ku datang menyembah-Mu. Percaya
hal di dalam hidup kami yang luput dari pandangan Tuhan. Tidak ada hal di dalam hidup kami yang terlepas dari campur tangan Tuhan. Kalau kami ada sampai pada malam hari ini ya Tuhan, kami sungguh yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhanlah yang boleh menghantar kami. Kami masih ada sampai pada malam hari ini ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Hati kami penuh dengan puji-pujian. Biarlah nama Tuhan boleh sungguh dimuliakan. Malam hari ini ya Tuhan, kami bersama-sama hadir di dalam hadirat Tuhan. Dan kami percaya di dalam setiap puji-pujian kami, di dalam hati yang menyembah Tuhan, ada kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, pada malam hari ini kami boleh ada memuji Tuhan. Kami menaikkan setiap permohonan doa kami, dan kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah semua yang akan kami lakukan pada malam hari ini Tuhan, hanya untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan kami. Terpuji namamu Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan. Seluruh rangkaian doa kami pada malam hari ini kami percayakan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Allah kami yang hidup. Kami berdoa, amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa sekalipun kita ada di rumah kita masing-masing, sekalipun kita ada di tengah-tengah situasi dan kesulitan yang terus membayangi kehidupan kita, namun saya percaya bahwa semua ini tidak mengurangi sukacita di hadapan Tuhan, karena kita percaya bahwa setiap kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dengan tetap bertepuk tangan kita memuji Tuhan kita, Tuhan Yesus kita baik. Mari kita katakan Tuhan Yesus baik. Saya mengajak kita untuk menyanyikan satu pujian, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Hari ganti hari
baik. Kasih setianya, rahmatnya selalu baru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, satu kali ada dua orang sahabat. Mereka adalah wanita muda. Setelah mereka lelah dari pekerjaan yang ada, mereka memutuskan untuk makan siang bersama di salah satu restoran yang terdekat di kantor mereka, di mana mereka bersama-sama bekerja. Nah, setibanya di restoran, mereka berdua lalu memesan makanan yang spesial, yang paling enak. Nah, waktu itu memang keduanya sudah sangat lelah dari pekerjaan mereka. Tak lama kemudian makanan itu disajikan di hadapan mereka dan mereka pun mulai menikmati makanan itu. Nah, yang satu sangat menikmati makanan yang dia pesan dan dia sangat puas. Namun wanita yang kedua tidak dapat menikmati makanannya karena sementara ia makan, dia juga memikirkan tentang masalah yang dia hadapi untuk hari esok. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, cerita ini kita melihat dua orang yang sama-sama melakukan kegiatan makan, namun mereka tidak sama dalam menikmati makanan itu. Bapak Ibu, sadar tidak sadar, saya dan Bapak Ibu mungkin seringkali juga gagal untuk menikmati hidup yang Tuhan berikan kepada kita secara maksimal. Sebab saya dan Bapak Ibu terlalu mengkhawatirkan tentang masa depan dan persoalan akan hari esok. Tidak salah Bapak Ibu kita melakukan perencanaan dan persiapan masa depan, sebab memang itu perlu kita lakukan. Tetapi jika perhatian dan seluruh pikiran kita mengkhawatirkan hal-hal yang akan datang, maka hal itu dapat merampas berkat yang disediakan Tuhan pada hari ini. Nah, firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-34 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan hari ini cukuplah sehari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini, Tuhan ingin agar kita mempercayakan masa depan atau hari esok kita kepada Tuhan. Tuhan ingin agar kita menjalani hidup kita dengan prinsip satu hari untuk satu waktu. Ya, kita dapat memikirkan dan merencanakan masa depan kita dan mempercayakannya kepada Tuhan, namun tidak untuk mengkhawatirkan. Ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-27 dalam Matius pasal yang ke-6 dikatakan juga bahwa karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin agar kita dapat menikmati berkat-Nya saat ini. Sebab setiap hari adalah baru dan selalu baru. Jangan sampai kesusahan dan kekhawatiran kita akan hari esok membuat mata kita kabur untuk melihat dan menikmati berkat Tuhan yang sudah ada di depan mata kita saat ini. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Saya dan Bapak Ibu hanya perlu bersyukur dan menikmati berkat Tuhan sambil melakukan perencanaan dan menyerahkan rencana itu ke dalam tangan Tuhan. Hanya sampai di situ, tidak untuk mencemaskannya ataupun mengkhawatirkan hari esok kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin agar kita tidak membebani pikiran dan hati kita dengan hal-hal yang di luar kemampuan kita. Sebab apa yang akan terjadi di hari esok hanya Tuhan yang tahu. Ayat yang ke-33 di dalam Matius pasal yang ke-6 juga dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali melihat hidup kita. Bagaimana cara kita menjalani hidup
kita selama ini. Khusus pada masa-masa ini, pada masa COVID ini, adakah kita khawatir akan hari esok kita? Mari juga kembali kita melihat hidup kita, perjalanan hidup kita saat-saat ini. Hal apa yang sudah merampas dan menahan kita untuk dapat menikmati berkat Tuhan hari ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan yang singkat ini dapat kembali membuka mata dan memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat menikmati setiap hari yang baru dengan penuh rasa syukur, menikmati setiap momen dalam satu waktu dengan sukacita. Ingatlah bahwa kasih setia Tuhan selalu tersedia dan tidak pernah habis, dan selalu baru setiap pagi. Biarlah firman Tuhan ini boleh menolong kita untuk kita boleh menjalani hari-hari kita ke depan. Percayakan masa depan kita, hari esok kita hanya di dalam tangan Tuhan, sebab hanya Tuhan yang tahu akan hari esok kita. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita akan bersama-sama untuk berdoa. Namun sebelumnya saya mengajak kita sekali lagi untuk menaikkan pujian, kunyanyi haleluya. Biarlah di dalam seluruh hidup kita, ketika kita mempercayakan hidup kita di dalam tangan Tuhan, tidak ada ketakutan, tidak ada keraguan, dan tidak ada kecemasan di dalam Tuhan. Mari sama-sama saya mengajak kita untuk mengangkat pujian ini. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan bersama-sama berdoa untuk beberapa pokok doa. Yang pertama, mari Bapak Ibu bersama-sama kita terus berdoa untuk bangsa dan negara kita di tengah-tengah pandemik yang masih menyelimuti bangsa kita. Mari kita terus berdoa karena Tuhan yang akan menolong dan Tuhan yang akan segera memulihkan keadaan bangsa kita. Kita juga terus berdoa untuk pemerintah kita, untuk para tenaga medis dan juga setiap pasien yang ada, baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun mereka yang dirawat di rumah secara mandiri. Mari bersama-sama kita berdoa untuk doa ini. Bapa kami di dalam surga, pada malam ini ya Tuhan, kami bersama-sama berdoa untuk bangsa kami. Di tengah-tengah pandemik yang masih menyelimuti bangsa kami terus berdoa kepada Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa
Tuhan tetap memperhatikan bangsa kami, dan Tuhan tetap memelihara bangsa kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan terus memberkati bangsa kami ini. Tuhan memberkati pemerintah kami di dalam menangani setiap kondisi-kondisi yang ada. Kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk tenaga medis yang terus berjuang, yang Tuhan pakai untuk boleh menolong setiap pasien yang ada. Tuhan yang akan memberkati mereka, memberikan perlindungan dan memberikan kesehatan. Kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk setiap pasien yang ada, baik yang dirawat di rumah sakit maupun mereka yang menjalani perawatan secara mandiri di rumah mereka. Tuhan juga yang akan menolong dan segera memberikan mereka pemulihan Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan tetap menguatkan iman percaya mereka, sehingga di tengah-tengah kondisi ini ya Tuhan, umat percaya boleh tetap bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selanjutnya Bapak Ibu, mari juga bersama-sama kita berdoa untuk gereja kita dalam hal ini, untuk hamba Tuhan, majelis di dalam mengambil setiap keputusan sehubungan dengan pelaksanaan kembali ibadah di gedung gereja yang sampai saat ini kita belum tahu pasti kapan, tetapi kita percaya bahwa Tuhan yang akan menuntun kita dan Tuhan yang akan menolong kita sehingga pada waktu yang terbaik kita dapat melaksanakan ibadah kita di gedung gereja kembali. Kita doakan untuk segala persiapan yang dilakukan oleh hamba Tuhan dan juga majelis dan setiap kita, kiranya Tuhan yang akan memimpin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di surga, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk gereja kami, dalam kesiapan kami untuk kembali beribadah di gedung gereja. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan yang akan memberkati para hamba Tuhan, majelis di dalam setiap keputusan-keputusan yang akan kami ambil sehubungan dengan pelaksanaan ibadah kembali di gedung gereja ya Tuhan. Tuhan kiranya yang akan menolong kami, memberikan hikmat Tuhan, memimpin kami, sehingga setiap keputusan yang ada adalah sungguh-sungguh datangnya dari Tuhan dan di dalam kehendak dan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, menyerahkan untuk segala persiapan kami. Tuhan kiranya yang akan memberkati, dan Tuhan kiranya yang akan menolong dan menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami terus berdoa untuk gereja kami ini, Tuhan yang akan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selanjutnya Bapak Ibu, mari sama-sama juga kita berdoa. Kita dukung dalam doa seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di pusat, di gereja Kalam Kudus ini maupun yang ada di pos pelayanan Panakukang. Kita doakan jemaat Tuhan di dalam menghadapi masalah-masalah yang ditimbulkan oleh kondisi kita saat ini, baik itu di ekonomi, di dalam usaha, dan di dalam pekerjaan. Bahkan mungkin ada pergumulan-pergumulan yang sedang dialami oleh jemaat Tuhan. Mari sama-sama kita dukung di dalam doa, kiranya Tuhan boleh menguatkan iman percaya mereka. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan di tengah-tengah kondisi yang kami alami saat ini Tuhan. Ada banyak kesulitan-kesulitan yang timbul akibat pandemik yang sedang kami alami. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan, baik yang ada di pusat maupun yang ada di pos. Apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini ya Tuhan, baik itu di dalam usaha, di dalam pekerjaan, masalah ekonomi, bahkan mungkin ada pergumulan yang lain. Tuhan kiranya yang akan menolong, memberkati mereka. Kuatkan iman percaya mereka ya Tuhan, sehingga di tengah-tengah situasi sulit yang kami hadapi, kami tetap percaya dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, biarlah Tuhan yang akan menolong setiap jemaat Tuhan boleh tetap kuat di dalam setiap keadaan yang ada. Dan kami percaya ya Tuhan, bahwa setiap hari ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah doa kita pada malam hari ini, saya mengajak kita sekalian untuk boleh mengambil waktu di hadapan Tuhan. Mari kita menaikkan setiap permohonan kita secara pribadi kepada Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan boleh memimpin semua rangkaian ibadah kami, mulai dari puji-pujian, firman Tuhan yang kami dengar bersama, dan juga permohonan doa yang boleh kami naikkan. Tuhan kiranya yang akan menolong, dan Tuhan kiranya yang akan dipermuliakan dalam setiap yang sudah kami lakukan pada malam hari ini. Berkati seluruh jemaat Tuhan di dalam seluruh hidup mereka ya Tuhan, kiranya kami boleh senantiasa dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, untuk kami boleh mempercayakan hari esok kami hanya kepada tangan kuasa Tuhan, karena kami sungguh percaya bahwa hari esok kami adalah di dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami untuk senantiasa hidup percaya kepada Tuhan, dan biarlah hidup kami hanya boleh bergantung kepada Tuhan. Kami menyerahkan untuk setiap permohonan doa kami, biarlah Tuhan yang akan menyempurnakannya boleh menjadi doa, dan kami percaya bahwa Tuhan akan menjawab setiap permohonan doa kami sesuai dengan waktu yang Tuhan sudah tetapkan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami menutup semua rangkaian ibadah doa kami pada malam hari ini. Biarlah setiap kemuliaan dan hormat hanya bagi nama Tuhan saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, boleh mengambil waktu teduh dan ibadah doa kita selesai. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati.